Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk bersama bergabung dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu ya. Betul, Bapak Ansyar Sutiadi kali ini sudah terhubung bersama kami dalam video call. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ansyar, Pak Kadis. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera pemirsa Sulawesi Tengah dimanapun berada. Baik, Pak Kadis sehat? Alhamdulillah terlihat cukup sehat saat ini untuk menyapa kami di sini, Pak. Alhamdulillah ya. Masih dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Amin. Baik, Pak Kadis, kembali kami mengundang Pak Kadis untuk berbincang bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini setelah di awal dulu pada saat kita sudah ada pengalihan belajar dari sekolah ke rumah, dan saat ini kita masih ingin tahu perkembangan terkini terkait dengan meliburkan para siswa-siswi baik dari TK, SD sampai di SMP di wilayah Kota Palu. Tentunya sudah kurang lebih 1 bulan Pak Kadis ya, mereka dialihkan pembelajaran ini dari sekolah ke rumah. Bagaimana kondisi terkininya? Evaluasinya seperti apa? Oke, hari ini sudah masuk minggu ketiga pemindahan belajar dari sekolah di rumah. Maka kami terus memerintahkan atau menugaskan kepada kepala sekolah dan guru untuk memonitoring dan mengawasi pelaksanaan pembelajaran dari rumah tersebut. Alhamdulillah pembelajaran itu terus terlaksana dengan baik, baik yang memanfaatkan secara online maupun yang memanfaatkan secara offline. Demikian. Oke, baik Pak Kadis, ini sebelum kita lebih jauh berbicara soal bagaimana kemudian penilaian, sistem penilaiannya seperti apa, karena kemungkinan kalau misalnya mata pelajaran yang mengharuskan anak-anak untuk bertemu atau bertatap muka langsung begitu ya. Namun sebelum itu kita bahas lebih jauh Pak Kadis, kami ingin menanyakan sampai kapan kira-kira, apakah sudah ada informasi jelas begitu mengenai sampai kapan belajar dari rumah ini akan dilangsungkan Pak Kadis? Ya, berdasarkan surat edaran Kota Palu bahwa pembelajaran di rumah ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 24 April tahun 2020. Tanggal 24 April ini sudah masuk di bulan Ramadan begitu Pak Kadis ya? Betul, masuk di awal Ramadan. Nanti kita lihat kalau kondisi penyebaran COVID-19 ini sudah menurun atau kondisi kita sudah membaik, nanti kita lihat bagaimana kita akan memulai proses belajar di sekolah tersebut. Baik, tentunya kita berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir begitu. Dan juga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Amin. Baik, Pak Kadis, kontrol seperti apa yang dilakukan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu terkait dengan pengalihan pembelajaran dari sekolah ke rumah ini? Baik dari pendidik gurunya maupun juga dari siswanya, seperti apa sih Pak Kadis? Yang pertama, secara online ya, itu para guru kita harapkan berkomunikasi secara langsung dengan para peserta didiknya dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di beberapa media. Kemudian secara offline kita berharap para guru tersebut melakukan komunikasi dengan orang tua peserta didik. Maka semenjak turunnya surat edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020 dan surat edaran Wali Palu tentang implementasi kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID ini, kami sudah tugaskan para kepala sekolah agar memfasilitasi para guru. Apa yang difasilitasi kebutuhan pulsa dan kebutuhan data mereka dengan memanfaatkan dana BOS yang ada, sehingga komunikasi itu tidak terputus. Sekian. Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan tetap melakukan kontrol begitu terhadap guru dan juga muridnya begitu ya. Lalu Pak Kadis, ini kalau bicara soal metode pembelajaran, ini kan kemudian tidak semua mata pelajaran yang bisa dilakukan dengan metode daring ini atau dalam jaringan. Betul. Nah, misalnya mata pelajaran yang kemudian mengharuskan siswa-siswi ini bertatap muka dengan gurunya, misalnya seperti muatan lokal ataupun mata pelajaran yang mengharuskan praktek begitu dan harus dilihat langsung. Ini seperti apa kemudian metode yang dilakukan? Halo, Pak Kadis? Halo,
Halo? Ya, sudah dengar pertanyaan kami Pak Kadis barusan? Sudah saya pahami, iya. Oh ya, silakan Ya. Pak Kadis. Ya, jadi yang pertama tentang tatap muka itu betul-betul kita tidak izinkan. Ya, Oke. tatap muka secara langsung maksudnya. Tetapi tatap muka secara online diperbolehkan. Satu, Oke. ya. Kemudian capaian kurikulum, ya atau target kurikulum yang sudah ditentukan itu sudah tidak menjadi faktor utama lagi. Baik. Jadi kita Oke, berharap apa kita berharap yang diajarkan ini betul-betul yang menyenangkan para peserta didik tanpa mengurangi kualitas. Tadi Oke. sudah tidak mengejar capaian kurikulum, target-target kurikulum, tetapi hal-hal yang menyenangkan, tetapi berkualitas. Bahkan ini kita lagi coba memikirkan bagaimana ke depan kita bisa bekerja sama dengan TVRI, baik secara nasional maupun TVRI Sulawesi Tengah, agar ada waktu-waktu tertentu itu bisa menayangkan program-program pembelajaran. Ya, kenapa? Karena kita sadar sampai dengan minggu ketiga ini kami sudah melaporan bahwa memang kita baik itu peserta didik maupun para pendidik terhadap ketersediaan paket data untuk yang online maupun ketersediaan pulsa bagi yang offline. Ini yang coba kita carikan kebijakannya, ya, sehingga proses-proses itu dapat berjalan dengan baik. Pak Kadis dengan kata lain, apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan fine-fine saja kemudian jika guru melakukan improvisasi atau kreativitas begitu dalam metode pembelajaran? Ya, kami malah persilakan. Silakan mereka berimprovisasi, silakan hal yang baik, yang memudahkan dan yang menyenangkan. Kita tidak ingin ada terhadap proses pembelajaran. Ya, sekali lagi yang diingat itu bahwa capaian kurikulum sudah bukan menjadi target. Kenapa? Karena kondisi memang yang mengharuskan. Tetapi pembelajaran itu harus jalan sehingga proses belajar mengajar antara peserta didik dengan gurunya tetap berlangsung, dan peran orang tua yang paling kami harapkan di sini agar ikut mengawasi, ikut membina dan ikut berkomunikasi dengan gurunya. Dan kita berharap anak-anak itu jangan sampai keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Baik, tentunya juga dalam waktu kurang lebih 3 minggu terakhir ini, hampir sebulan lah ada metode yang dilakukan saat ini, ada evaluasi yang dilakukan Pak Kadis, dan kita melihat bahwa tidak seluruhnya para siswa-siswi ini memiliki fasilitas mungkin Android, kemudian juga keterbatasan sarana yang dimiliki oleh mereka untuk mengakses yang namanya metode ini lewat dalam jaringan ini. Bagaimana kemudian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu? Silakan Pak Kadis. Yang non online itu kita bekali dengan tugas-tugas, kita bekali dengan buku-buku, ya yang ada di sekolah, buku-buku paket itu untuk mereka melakukan proses pembelajaran. Ya. Kemudian nanti ke depan ini kita lagi berpikir agar bekerja sama dengan TVRI, dengan RI, agar di jam-jam tertentu setiap harinya itu nanti ada program belajar mengajar. Ya, nah, ini yang kita coba dorong sehingga kendala dari ketersediaan sarana media online tersebut bisa kita antisipasi. Oke, jadi online dan offline bisa keduanya ya. Semoga kerjasama dengan TVRI itu bisa berjalan ke depannya Pak Kadis ya, kita berharap seperti itu. Ya, kita masih punya waktu juga ini, termasuk juga ke depannya ini Pak Kadis kan akan ada ulangan kenaikan kelas seperti itu. Lalu kemudian Pak Kadis ini sudah fix kah begitu ujian nasional ditiadakan untuk sekolah? Ujian nasional sudah pasti ditiadakan. Oke. Lalu ujian kenaikan kelas bagaimana Pak? Ya, jadi saya jelaskan dulu. Jadi untuk ujian kelulusannya nanti berdasarkan nilai 5 semester terakhir, ya ditambah dengan nilai semester genap ini. Kemudian ujian tatap muka ditiadakan juga. Tetapi ketika ada guru yang bisa melakukan ujian online, ujian jarak jauh, kami persilakan untuk melaksanakannya. Tetapi kalau tidak bisa jangan dipaksakan, ya. Pakailah nilai-nilai terakhir atau rapor terakhir daripada peserta didiknya untuk melakukan penilaian, ya. Oke, jadi hak meluluskan adalah hak prerogatif sekolah begitu, Pak
Pak Kadis. Betul. Oke. Guru di sekolahnya masing-masing. Oke, dengan penilaian dari guru ya. Ya, baik Pak Kadis. Dan tentunya dalam beberapa waktu ke depan ini kita berharap semoga semuanya ini bisa berjalan dengan lancar Iya, juga dan amin. ya COVID-19 ini bisa segera berlalu. Himbauan Pak Kadis kepada Ya, warga Kota Palu himbauan khususnya yang sedang Khususnya menyaksikan. siswa-siswa Iya. kita ya. Ya, oke. Yang pertama kepada kepala sekolah dan guru yang mendengarkan siaran TVRI ini, agar kami betul-betul berharap komitmennya untuk terus mengawal, membimbing proses belajar dari rumah ini, proses mengajar dari rumah ini. Kenapa? Karena kita tidak ingin waktu jeda terhadap pembelajaran anak-anak kita. Yang kedua kepada orang tua, saya berharap ikut ya membimbing, ikut mengawasi, ikut membina anak-anaknya selama proses pembelajaran di rumah. Dan kami berharap betul-betul anak-anak itu tidak diberi izin untuk keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Kalau bisa tinggal di rumah. Kemudian kepada orang tua juga kita berharap kerjasama yang baik untuk selalu berkomunikasi dengan guru-gurunya. Sehingga komunikasi tetap terjalin dan kita bisa saling menyampaikan permasalahan atau kendala dan kita cari solusinya secara bersama-sama. Demikian. Baik, Bapak Ansyar Sutiadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Salam hangat untuk keluarga Pak Kadis. Sehat selalu Pak Ya, Kadis, terima terima kasih. kasih sudah bergabung. Baik.